Fafri. Wah, ini si Fafri, Pri Palestono ini. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Bang, gini, saya mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf nih. Abang Muslim ya Bang ya? Tentu Muslim. Oke, saya heran Bang, banyak sekali akun-akun yang tulisannya itu adalah bebaskan Palestina, bebaskan Palestina. Saya harus pakai bahasa-bahasa yang agak sedikit saya plesetkan Bang, karena nanti biasanya kalau ngomong-ngomong gitu suka ke-ban sama TikTok. Kenapa sih Bang? Kok ada kalian kok latah mengatakan seperti itu, ada apa gitu? Silakan. Mohon maaf ya, saya agak meler sedikit. Silakan Bang. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya mengapresiasi Bang Edis menaikkan saya. Mungkin kalau di TikTok ini saya masih rakyat, power saya kecil, Bang Edis besar ya. Itu udah jadi fakta. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya naik di sini ya Bang. Saya tidak terfokus pada istilahnya label ataupun profil yang diungkapkan oleh saya. Itu privasi saya. Jadi saya silaturahmi lewat Komal Bang Edis ini ingin ada edukasi baik itu untuk keyakinan saya dan juga untuk keyakinan Bang Edis. Jadi tujuan saya ini istilahnya silaturahmi secara damai. Karena saya dilahirkan di daerah yang damai, Bang. Kita Muslim 60%, non-Muslim 40%. Itu hirupnya damai. Baik, saya setuju, Bang. Saya setuju dengan Anda, Bang, bahwa kita sebagai sesama anak bangsa, nggak peduli mau agamanya apa, sukunya apa, etnisnya apa, semua kita itu harus bersatu padu menjaga kerukunan dan kedamaian. Makanya saya pengen Bang dalam diskusi ini, kita itu diskusinya yang akademis, bukan hujat-hujatan maki-makian gitu Bang. Nah, iyalah. Betul. Makanya yang ingin saya tanyakan kepada Anda ini, kenapa kalian itu punya slogan bebaskan Palestina, bebaskan, itu maksudnya gimana Bang? Saya pengen tahu itu, coba uraikan dulu coba Bang. Baik. Bang Edis jangan istilahnya, usia Bang Edis berapa ya? Kalau panggil abang cocok nggak? Karena iya mungkin saya di bawah Anda, saya masih 30 sekian. Saya 52 Bang. Oh ya, berarti jauh. Ya silakan, panggil nama saja nggak apa-apa. Silakan. Ya, Edis, ini sesuai kesepakatan ya. Jadi jangan saya panggil Edis, wah merendahkan, enggak. Ini kita nggak masalah, karena umur lebih muda nggak masalah itu. Silakan. Iya, Edis panggil abang juga nggak apa-apa karena saya dahulu lebih dulu dilahirkan ya, menginjak bumi ini lebih dulu. Silakan. Oke. Kalau Bang Edis bertanya kenapa ada slogan di profil saya tentang Palestina, ya, itu saya punya emosi sendiri, Bang. Ya, dalam arti saya melihat tayangan-tayangan video, ya, yang begitu istilahnya banyak mengandung penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, khususnya sipil, maka saya merasa iba. Ya, semoga doa saya yang dipaparkan lewat profil ini bisa istilahnya bisa mewujudkan impian saya untuk segera menghentikan peperangan itu. Karena bagaimanapun perang itu dampaknya keburukan. Tidak ada satu perang yang berdampak istilahnya kemenangan itu nggak ada. Pasti ada kerugiannya. Itu menurut saya. Baik. Jangan disangkut pautkan sama pendapat orang lain. Begitu. Baik. Edis. Boleh ya, dalam diskusi ini saya bantah boleh ya. Kita berdebat, berargumen boleh. Tapi yang penting nggak ada keluar kata-kata yang isinya itu hujat-menghujat, maki-memaki. Ya, debat keras boleh selama kita itu nggak boleh, intinya kita itu maksud niatannya itu bukan mau hujat-hujat, maki-makian. Gini, kalau dalam sudut pandang saya, yang saya lihat, Anda termasuk juga dengan orang-orang yang latah atau ikut-ikutan. Mohon maaf nih Bang, kenapa saya katakan begitu? Begini, ketika saya membaca Quran Bang, saya itu tidak menemukan kata Palestina dalam Quran.
Di dalam bahasa aslinya yang saya baca tidak ada di situ kata Palestina. Dan saya pengen tanya kepada Anda nih Bang. Menurut Quran, benarkah tanah tersebut, tanah yang dimaksud dengan Palestina tersebut diberikan kepada kaum Yahudi? Saya tidak mau persoalan itu, Bang, ya. Itu kaitannya dengan sejarah, Abang bisa cari sendiri. Tidak usah minta pendapat dari saya. Bukan, saya tidak minta pendapat Bang. Gini, menurut Al-Quran, benarkah tanah tersebut diberikan kepada kaum Yahudi? Menurut Al-Quran, saya belum pernah baca. Baik. Mungkin nanti saya Boleh bisa saya bantu, cari Bang? juga. Ya. Boleh saya bantu? Nanti cek saya cari sendiri. Apa katanya? Begini Bang, karena saya lihat banyak teman-teman dari kalian ini itu latah mengatakan bebaskan. Padahal menurut Quran sendiri tanah itu diberikan kepada kaum Yahudi. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Saya akan tunjukkan. Baik. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Nih, Nabi Musa sebelum ke-21 kita baca aja sebelumnya ya. Nih ya. Nggak ada atasnya ini. Oke, nih 21. Perhatikan. Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci." Ada nggak di sini dikatakan dalam terjemahannya Palestina? Apa itu Bang? Tolong dibacakan. Surat Al-Maidah ayat 21. Apa terjemahnya? Oke, Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam tanda kurung Palestina yang telah diperintahkan Allah, untukmu." Tapi di Alkitab zaman baheula soalnya. Ada suara apa itu? "Dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang, maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi." Jadi menurut ayat Quran, Bang, tanah itu diberikan kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu orang Wahyudi. Lalu bagaimana Anda mengatakan bebaskan tanah tersebut supaya diduduki oleh orang yang bukan Wahyudi? Makanya saya bilang berarti ini bertentangan dengan Quran, Bang. Iya kan? Oke, silakan tanggapan Abang. Saya bantu dulu kamera saya. Jadi sudah. Oke, silakan. Silakan. Saya tidak peduli itu tanah siapa, yang penting itu tanah milik manusia. Yang saya pedulikan ini nasibnya, Bang. Jangan pedulikan latar belakang tanah, saya nggak mau tahu. Ya, emang di Al-Quran itu tidak. Macet. Sebentar, yang macet siapa ini? Saya atau dia? Aslinya saya tidak mau tahu. Jadi suara Bang putus-putus, Bang. Suara Bang putus-putus. Coba saya ulangi tidak lagi. mau tahu tentang latar belakang tanah. Iya, tetapi menurut saya Quran tidak mau. Begini, Bang. Menurut Quran tanah itu diberikan kepada siapa? Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 21. Ayat 21. Berisi perintah Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel untuk memasuki tanah suci dalam kurung Palestina atau Baitul Maqdis yang telah ditetapkan Allah, serta larangan berbaik ke belakang karena takut yang ada menjadikan mereka merugi. Menurut ayat itu berarti tanah itu diberikan kepada siapa? Bentar, untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan Allah, serta larangan berisi Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel, untuk masuk ke kaum Bani Israel. Iya, kepada Bani Israel, betul? Nah, kalau itu tanah menurut Quran diberikan kepada Bani Israel, lalu kenapa kalian sekarang demo untuk membebaskan Israel, berikan tanah Palestina kepada bukan Israel? Ini kan bertentangan dengan Quran sendiri. Gimana? Bang, saya tidak ikut demo.
tentang bebaskan tanah Palestina, enggak. Saya hanya tapi ikut nama Anda loh bebaskan Bang, penderitaan. nama abang itu free, bebaskan Pulus Tunu. Makanya kita jadi susah nih Bang, bingung gimana. Ini, Bang, Silakan. saya itu kan asumsi saya pada kemanusiaannya, pada rakyatnya, bukan tanahnya. Hak saya dong. Oke lah, semua kembali kepada penonton itu Bang ya. Yang jelas Ya, itu penonton hak saya enggak mau sesama manusia istilahnya membuat derita manusia yang lain. Saya enggak mau. betul Saya Bang. arahnya ke Makanya manusianya, bukan ke untuk tanahnya. hal gini loh Bang, makanya begini. Saya tidak bidang saya ya Bang ya, masalah seperti ini. Tetapi yang saya dengar Bang, yang bikin rusuh itu adalah kaum, aduh nanti kalau saya ngomong, saya nggak mau Bang ngomong-ngomong gitu, nanti channel saya jadi channel ini. Iya kan yang gini Saya Bang. gini, intinya begini Bang. Intinya menurut kitab suci Al-Qur'an, Musa dan Bani Israil diperintahkan untuk menduduki tanah tersebut. Setuju? Menurut Al-Quran saya percaya, setuju. Oke. Nah, ada yang mau ngikutan diskusi, coba suruh naik, suruh masuk, silakan. Silakan coba. Gimana? Suruh naik ke mana? Ya, kayaknya kan mau ikutan diskusi, gimana? Mungkin istri abang mau ikutan diskusi. Maksudnya katanya jangan ada perang, itu kata dia. Makanya Iya, diam setuju. saya. Kalau kata-kata itu setuju Bang, itulah yang dikumandangkan oleh Yesus, pembawa damai. Makanya Yesus memberitakan kedamaian supaya apa? Orang asing di tengah-tengahmu janganlah kau tindas. Ada itu Bang, ada ayatnya di dalam Alkitab tuh ada. Orang Israel sekalipun mereka masuk ke tanah tersebut, tanah orang Kanaan tersebut, tetapi Tuhan sudah berfirman, sudah mewanti-wanti. Orang asing di tengah-tengahmu jangan kau tindas, jangan kau perlakukan tidak dengan wajar. Sebab kau pun dahulu, nih saya bacakan saja ya. Saya setuju Bang dengan itu, statement Anda itu. Tapi kalau Iya, bebaskan Bang, yang kita... Anda penyokong ormas yang satu itu, omos-omos itu ya susah. Sebentar nih ya, saya tunjukkan nih. Bang, Abang tuh jangan menuduh seperti itu. Saya ucapan preparation itu subjeknya ke manusianya. Kenapa terjadi perang? Kenapa dia menderita? Itu aja. Saya tampilkan ya Bang ya. Nih. Baik. Saya tampilkan ayatnya. Bang, bentar. Ya, boleh saya bicara? Boleh Bang, tetapi saya sambil... Oke, Anda mau bicara silakan. Gini, Ulangan 14, saya itu... sebentar. Saya datang atau silaturahmi ke Komal Edis ini bukan membahas tentang Palestina, apalagi membuka-buka ayat, saya bukan niat saya. Jadi niat saya datang ke Komal Edis ini, kita harus ada edukasi bagi penonton, baik itu keyakinan abang yang diimani dan keyakinan saya yang diimani. Saya ingin bahas ya tentang riba itu Bang. Itu yang ingin saya bahas. Karena apa? Karena saya ini bisa katakan pedagang gitu. Jadi kalau pedagang kan ada unsur istilahnya lebihnya gitu. Makanya kita pun berbicara di sini harus niat saya ada gunanya bagi penonton sebagai edukasinya, bagaimana menurut Edis dan bagaimana juga pemahaman saya. Kalau misalkan abang tidak bersedia dan membahas tentang Palestina dan yang lain, saya nggak bisa bang. Saya nggak diskusi ke arah sana. Karena nantinya timbul perdebatan, salah paham, saya nggak mau. Begitu. Bagaimana? Baik, sebentar ya. Saya tampilkan dulu ya Bang ya ayatnya supaya saya mau menjawab yang itu ya. Bentar.
Saya tampilkan dulu ayat yang berbicara untuk memperlakukan seorang asing ya. Keluaran 22 ayat 21 ya. Keluaran 22 ayat 21. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Ini ada banyak ini. Saya ambil dari yang sekian banyak ini yang ini aja ya. Perhatikan. Kelihatan ya Bang ya, nih ya. Seorang, oh bukan. Seorang, nih. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah ini perintah pengingat kepada orang-orang Israel. Ketika mereka sudah memasuki tanah tersebut, Tuhan memberikan tanah itu dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada keturunan mereka, ditepati di zaman Musa. Sudah ada perintahnya. Jangan kau tindas atau kau lakukan seorang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah seorang asing di tanah Mesir. Itu. Ini untuk memperlakukan orang itu dengan sama. Itu. Nah tetapi kalau slogan Anda, bebaskan ini, usir Israel. Nah, itu statement Anda itu berlawanan dengan Quran. Oke, kita udah clear di situ.